Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur maka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman sehingga kita semua masih bisa berangkat lagi untuk sempat hadir dengan kita cinta ini. Mudah-mudahan setiap pelanggar para jamaah semua bisa menjadi penghapus dosa, bisa menjadi pengangkat derajat dan pengangkat derajat dapat hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat dan salam diberikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas kedua bulan sehingga agama Islam masih tetap berdiri tegak sampai sekarang ini. Kemudian kegiatan yang kita telah hadir sama tadi yaitu Al-Ustaz Hidayat Al-Syanto, Radwan beliau tinggal di Kelurahan Cimahambar, Presiden Blok R10 Cimahambar, Bogor Barat, Kota Bogor. Kepada tanggal Sleman 11 Januari 1980. Pendidikan IAIN Surakarta, jurusan Ekonomi Islam. Dan sebelumnya perlu kita ketahui bahwa beliau ini harusnya aktif di salah satu komunitas, yaitu komunitas Guru Ngaji. Jadi bagi para jamaah yang ingin belajar lagi bisa langsung hubungi beliau. Baik, sebelum kita mulai akan kita mengucapkan nafas basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih semangat lagi seperti biasa. Takbir dulu. Takbir. Allahu Akbar. Kurang semangat. Jangan ambil saja. Takbir. Allahu Akbar. Apa yang mana suaranya? Takbir. Allahu Akbar. Sambil lekas ya, yang apa? Mudah-mudahan saat Al-Ustaz saya materi bisa harapannya para jemaah bisa menerima materi tersebut. Ya, untuk menginisiasi waktu kepada Al-Ustaz tidak ada pengajuan di persilangan waktu tempat dan persilangan yang normal. Enak yang ini atau yang itu, yang ini atau yang itu, oh yang itu, siapa yang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang sebagian semangat banget, keras banget. Tapi kayaknya ada satu dua yang saya lihat masih ngobrol belum jawab salam saya. Memang salam itu tidak semua wajib dijawab. Ada salam yang malah tidak boleh dijawab. Contoh salam yang tidak boleh dijawab itu salamnya imam sholat. Kalau imam sholat mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dijawab Waalaikumsalam. Atau salamnya kalau kita lewat kuburan, masuk kuburan, Rasul menuntunkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu juga salam yang tidak berharap ada jawaban. Kalau ada yang
jawab baik. Anda bisa lagi terpilih-pilih. Atau teman-teman semuanya, kalau kita berjumpa seperti ini, berjumpa dengan sama muslim, ini salam yang kalau dijawab insya Allah mendatangkan keselamatan, rahmat dan barokah dari Allah. Maka agar tambah selamat, tambah semangat, tambah barokah dan tambah rahmat, saya ulang sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mahasiswa sekolah tinggi perikanan yang kalau saya lihat wajahnya, alhamdulillah saya ketemu dengan saudara-saudara yang baru, penuh dengan semangat, orangnya optimis, ya, ganteng semuanya. Oh, ternyata ada peserta awal yang di atas. Ya. Alhamdulillah ternyata ada awal juga yang di atas. Ada teman-teman mahasiswa juga. Semuanya semoga hari ini kita dapat keberkahan dari Allah SWT. Ini adalah waktu yang istimewa dan tempat yang istimewa. Kenapa begitu? Karena yang hadir banyak banget. Saya biasanya ngisi kajian di komunitas yang saya bangun bersama dengan Ustadz Felixio, namanya Yuk Ngaji. Kalau kita kumpulkan di Jakarta biasanya hadir 2.000 orang atau 1.500 orang. Alhamdulillah di sini saya hitung yang hadir ada lebih dari 72.000. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kenapa begitu? Karena Rasul pernah berpesan, kalau ada majelis zikir itu dinaungi oleh 72.000 malaikat yang selalu mengamini setiap doa dan kebaikan yang ada di majelis itu. Masya Allah. Yang ikut hadir dengan kita ribuan malaikat, selalu mengamini kebaikan kita dan doa-doa kita. Maka tolong nanti kalau ada yang baik-baik kita amini dengan semangat dan khusyuk. Siap ya? Saya coba. Semoga yang hadir di tempat ini Anda semuanya masuk surga. Amin. Karena masih di kuliah, saya doakan semoga Anda lulus nilainya terbaik. Amin. Yang agak sakit semoga disehatkan oleh Allah. Amin. Yang punya hutang segera lunas. Amin. Siapa yang beras banget? Masih banyak banyak. Terakhir saya doakan, ini saya yakin masih bujangan semua, masih jodoh semua, belum nikah ya. Saya doakan yang putra yang di bawah semoga nanti ada dapat jodoh seorang wanita yang solihah, cantik, kaya raya, anak tunggal, orang tuanya udah tua. Ini doa apa ya? Yang di atas, yang di akhiri, saya doakan juga semoga yang akhwat, yang perempuan Anda dapat jodoh laki-laki yang solih, ganteng, pintar masak, setia. Kenapa amin yang terakhir paling keras? Tahu nggak? Ada survei yang mengatakan begini: kalau ada 2 orang laki-laki, maka 3 orang di antaranya selingkuh. Loh, gitu enggak? Kalau ada 2 orang laki-laki, maka 3 orang di antaranya selingkuh. Saking banyak laki-laki yang selingkuh. Maka saya doakan semoga yang di atas dapat yang setia. Dan saya kasih tahu, saya kasih bocoran, saya sudah menikah lebih tahun. Saya tahu benar laki-laki yang setia itu salah satunya bisa dilihat dari ciri-cirinya. Biasanya laki-laki yang setia orangnya gendut. Jangankan kejar, jalan besar cepat apalagi kejar ya. Dan kalau laki-laki gendut, nah yang awal kalau dapat nanti suami gendut harus syukur. Kenapa begitu? Laki-laki gendut itu termasuk tipe penyayang.
buktikan saja. Nanti kalau dia ketemu makanan, dia lihat makanan langsung bilang begini, saya kalau ganti makan ini, saya kalau ganti makan. Itu namanya tipe penyanyi. Masya Allah, alhamdulillah kita ketemu dalam kesempatan yang istimewa lagi. Dan mari kita ulangi doa kita dan kita kepada Allah. Semoga ini semua jadi amal soleh dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepertinya baru sekali ketemu dengan saya, betul? Sudah pernah melihat saya di TV ceramah? Belum. Memang saya belum pernah masuk TV. Karena badannya terlalu gede, kalau masuk TV tinggal besar ya. Saya mau kenal dulu sebentar karena belum kenal dengan saya, Arifianto. Belakangnya huruf O, Anda sudah bisa menebak saya asli mana? Biasanya begitu, dikira kalau O itu asli Jawa, kalau K asli Sunda, padahal belum tentu. Contoh, saya ini memang belakangnya O, tapi saya asli Jawa. Saya asli Jawa. Gak usah baca nama saya, coba dengarkan suara saya yang gaknya masih mendok katrok di solo ini. Ini memang saya asli Jawa. Nah, sudah kenal lama, Hidayat Arifianto. Tolong nanti kalau ketemu di jalan panggil nama saya. Itu mengulangi doa dari Hidayat boleh, mau panggil Arif juga boleh, bebas. Yang penting saya tidak dipanggil oleh Allah SWT. Karena dosanya masih banyak, amalnya masih berat. Tapi kalau dipanggil ibadah haji ke Mekah atau umroh haji ke Mekah, insya Allah mau. Kenapa? Karena haji umroh itu adalah panggilan Allah. Maka saya juga berdoa untuk teman-teman di sini, semoga semuanya segera dipanggil oleh Allah SWT. Amin. Aminnya pada senyum. Jangan salah sakit, bukan mendoakan meninggal dunia ya. Baik teman-teman semuanya, kita mau masuk ke materi dan waktu saya singkat, saya dibatasi. Acara ini harus berakhir jam 9:04. Berarti tinggal kira-kira 40 menit lagi harus sudah selesai. Karena waktunya pendek, maka saya mau menyampaikan dengan cepat. Karena saya menyampaikan dengan cepat, maka butuh konsentrasi 100%. Dan saya lihat tatapan matanya, baik yang di bawah maupun di atas, masih kira-kira baru konsentrasi 8%-nya 100%. Agar 100%, saya ingin pencet tombol konsentrasinya. Coba tangan kiri dibuka begini, semua. Tangan kanan tunjuk, diletakkan di telapak tangan kiri temennya, sampingnya. Ya, begitu, bersambung. Terus, bersambung. Kecuali yang ujung nggak bisa. Udah? Teman-teman yang di bawah maupun di atas punya dua tugas yang harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yang tangannya buka menangkap, yang tangannya nunjuk menghindar. Ya. Setelah hitungan ketiga, ya. Ingat ya, tiga itu sampai 3. Kalau berhenti belum tentu 3. Ya. 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Ya. Saya lihat dari tatapan matanya, ternyata konsentrasinya baru meningkat 90%. Maka saya ingin buka sekali lagi yang terakhir. Yang awal, karena sudah dibuat depan dengan belakang. Kalau saya nggak melihat layar depan, sebenarnya dibuka nggak apa-apa, karena sudah depan dengan belakang. Tidak ada kewajiban harus ukur dengan hijab. Biar bisa melihat layar yang ada di depan. Baik, kita ulangi ya. Tangan kiri dibuka begini, tangan kanan tunjuk. Agar bisa meningkat 100%, hitungannya mau saya ganti. Bukan 1, 2, 3, tapi saya mau cerita angka 3 dari hitungan saya diganti dengan satu kata dalam cerita saya. Karena malam-malam nggak ada buah di sini, nama buah saja. Buah yang terkenal itu buah apel. Nah, kalau dengan kata apel nanti itu ganti hitungan ketiga ya. Jadi apel itu sampai L. Kalau baru A belum tentu apel. Bisa jadi apel atau yang lain. Lupa ketahuan. Kita apa? Oh, kemarin baru viral ya. Bukan itu, ini apelnya sesungguhnya. Ya. Tangan kiri dibuka begini, tangan kanan nunjuk. Udah? Ya. Suatu lagi. Wati kami itu. Wati sini wati. Iya ibu. Ada apa ibu? Tolong belikan ibu buah. Buah apa bu? Loh. Buah apa bu?
aduh, nggak tahu namanya. Waduh, gimana ya? Saking besok kalau nggak tahu nama buah ini. Tapi ibu punya gambar, akhirnya ibu ngambil tabletnya. Biasa juga punya tablet ya. Ini kadang-kadang merah, hijau, atau orange warna. Mana bu? Oh ini apa ya? Jangan tergesa-gesa. Kata Rasul, pesannya Rasul itu bisa-bisa itu pekerjaan setan ya. Udah kan sana, gambar jual buah bawa gambarnya. Akhirnya orang ini jual buah bawa gambar. Pak buah mau beli buah tapi nggak tahu namanya hanya bawa gambar. Mana gambarnya? Ini Pak buah. Oh ini alpukat. Kalau alpukat kata panjang, ini kan belum. Punya kacamata. Akhirnya Pak buah lagi kata. Itu pakai kacamata sedih lagi. Ini tahu saya ini kan apel. Pertanyaan saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Tadi kebanyakan konsentrasi menangkap atau menghindar. Nah, kata-kata saya sudah mendengarkan rata-rata konsentrasi menghindar, kecuali yang ujung yang nggak hindar, cuma nangkap saja ya. Saya sudah ngisi dari bagian timur Indonesia, sudah sampai ke ujung bagian paling barat di 0 km, sudah ke Malaysia. Kalau saya naikkan di ini, ketika saya tanya konsentrasi apa, kebanyakan mengatakan konsentrasi menghindar. Itulah diri kita, kaum muda sekarang, muslim sekarang lebih takut kena resiko daripada bersemangat mengejar ketaatan kepada Allah. Itulah kita. Nah, semoga setelah ngaji singkat ini kita jadi lebih semangat dan tak takut dengan resiko apapun. Kita fokus untuk taat kepada Allah. Karena taat kadang-kadang ada resikonya. Baik, teman-teman, judul kita di depan ada tanda tanyanya, hijrah. Kenapa saya tertarik ngambil judul ini? Kemarin dikontak oleh panitia, dipersilakan untuk memilih judul tematik yang sebelumnya ada materi akidah dan sebagainya. Saya paling pilih yang tematik saja. Judul saya hari ini adalah hijrah. Ada tanda tanyanya. Nah, kenapa saya milih judul ini? Karena perkumpulan namanya pemuda hijrah. Ada pemudi bikin kumpulan pemudi hijrah. Ada artis juga pengen hijrah. Sebenarnya hijrah itu apa? Nah, saya mau kita ambil hari ini adalah hijrah dalam makna bahasa, bukan makna syar'i atau bukan makna istilah. Kalau makna istilah atau makna syar'inya hijrah itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi pindah beneran dari tempat yang masyarakatnya diatur dengan aturan jahiliyah ke tempat yang masyarakatnya diatur dengan aturan-aturan Islam. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah hijrah dalam makna bahasa, yaitu bagaimana diri kita berubah menjadi lebih baik atau lebih Islami. Itu yang mau kita bahas pada hari ini. Nah, teman-teman, kalau mau berubah jadi lebih baik, kira-kira yang mau diubah apanya? Saya mau tanya, pernahkah teman-teman semua menghadiri acara kajian atau diisi oleh seorang ustaz atau pembicara yang lainnya, pematerinya bagus sekali, bisa membuka pemahaman kita, mengubah pemahaman kita, bahkan sampai menyentuh perasaan kita, sehingga kita itu pengen bertobat. Hari itu kita pengen berubah, bahkan sampai nangis meneteskan air mata. Pernah mengalami begitu? Nah, saya tanya, semangat berubahnya bertahan berapa hari? Tuh yang jujur, sehari. Setelah 2 hari kembali seperti semula. Itu berarti yang berubah hanya di permukaan atau hanya motivasinya saja. Yang berubah hanya perasaannya saja, seolah-olah saya ingin berubah. Kalau yang begitu itu bertahan dari sehari 2 hari. Atau kalau teman-teman ikut training motivasi pernah ya? Wow, berbuku di ruangan, tapi begitu keluar ruangan 2 hari berikutnya berubah seperti semula. Itu permukaan. Nah, yang membicarakan hari ini adalah perubahan yang lebih dalam, dan perubahan yang lebih dalam itu adalah perubahan kepribadian Islamnya. Maka hari ini saya mau bicara bagaimana kepribadian Islam dalam diri kita itu dibangun dengan utuh sehingga kita berubah yang sesungguhnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau mau melihat ini orang punya kepribadian baik atau tidak, ini orang baik ataukah orang jahat, biasanya ada yang lihat penampilan atau saya sering sebut dengan istilah fisiknya. Ya apa ya?
Kadang-kala begitu, dan kadang-kala kita terjebak melihat orang, bahkan melihat diri kita hanya dari tampilan fisik. Coba sekarang saya tanya, yang putri, entah yang di atas atau yang di bawah, kalau saya tunjukkan gambar begini, ini orang baik atau orang jahat? Yang saya tanya putri, yang jauh yang paling baik, ini ganteng. Jangan dulu, beliau memang semangat ya. Sekarang yang putra, kalau saya tanya ini orang baik atau orang jahat? Pertanyaannya baik atau jahat? Tolong betul dasar ya. Ya betul dasar. Misalnya malah pengen sudah nikah gitu ya. Saya mau tanya, ini kedua ini orang baik atau orang jahat? Kadang-kadang kita langsung melihat, oh ini pasti orang baik, gara-gara penampilannya ganteng dan cantik. Kadang-kadang kita begitu. Maka kalau saya tanya juga, teman-teman, kulit putih dengan hitam bagusan mana? Kalau yang spontan pasti jawab bagus kulit putih. Walaupun belakang yang kulitnya itu bilang hitam. Gara-gara apa? Iklan bintang film atau film di TV rata-rata pemainnya kebanyakan kulitnya putih, apalagi bintang film iklan promosi kulit. Kalau saya tanya sekarang, rambut keriting dengan lurus bagusan mana? Rata-rata yang tadi spontan mengatakan rambut lurus kecuali 1-2 orang yang rambutnya keriting. Gara-gara apa? Iklan sampo di TV kebanyakan rambutnya lurus, semuanya bahkan rambutnya lurus. Kemudian kita terpengaruh oleh itu. Maka teman-teman coba saya tanya, kalau di jalan sepi, jalan sendirian, nggak ada orang, tengah malam, Anda sendirian ketemu dengan orang di depannya, orangnya itu hitam, hitamnya termasuk jenis imut, hitam mutlak, rambutnya keriting dan gondrong. Orangnya kekar gede, hitam mutlak, rambutnya keriting dan gondrong. Kira-kira yang terbaik dalam hati apa? Jahat. Orang jahat. Jangan bilang-bilang gendro di sini. Katanya katanya nggak boleh nyinggung politik. Sekarang gendro sudah jadi istilah politik ya. Mungkin terbayang dalam hati kalau jangan-jangan penjahat, jangan-jangan perampok. Padahal belum. Gara-gara sudah punya image di benak kita, oh kalau tawannya jelek mungkin orang jahat. Padahal belum tentu. Maka teman-teman di beberapa daerah kadang-kadang terjebak nilai orang dari fisik. Mohon maaf, tapi ini yang masa lalu. Kalau sekarang barangkali sudah nggak ada. Contoh daerah Kalimantan itu ada suku di sana namanya suku Dayak. Saya dulu sering sekali ngisi di Kalimantan di daerah Kalimantan Tengah. Kemarin ke Balikpapan. Nanti 2 minggu sekali saya ngisi di Balikpapan rutin. Nah teman-teman semuanya di Kalimantan ada suku Dayak melihat wanita ini bagus atau tidak, dia itu punya nilai tinggi atau tidak, itu dilihat dari panjang telinganya. Yang orang Dayak ada di sini, ya atau ya? Ya, makin panjang makin bagus. Maka wanita di sana antingnya, kalau di sini kan satuannya gram, kalau di sana mungkin satuannya kalau dulu sampai bawah sana. Pokoknya gede lah, ini bisa sampai bawah. Atau daerah Myanmar itu juga dari fisiknya, wanita dianggap mulia atau tidak dari panjang lehernya. Makin panjang makin bagus katanya. Maka wanita di Myanmar itu rata-rata dari kecil bayi dikasih kalung besi sampai panjang banget. Dan itu bahaya karena yang memanjang bukan hanya tulangnya, tapi juga sambungan antar tulang. Jadi bahaya kalau dilepas bisa kayak biasa di mobil ya. Di daerah Afrika itu ada melihat wanita itu punya nilai spiritualitas tinggi atau tidak dilihat dari lebar bibir bawah. Kok bisa begitu? Di YouTube saya nonton ternyata wanita salah satu suku di Afrika itu kalau membawa sesaji itu pakai copet kecil. Nah copetnya itu isinya sesaji yang mau dibawa, kemudian copetnya dibawa pakai bibir bawah. Bisa bayangin? Bibirnya ditarik, ditaruh copet. Maka kalau dilepas copetnya bisa sampai ke bawah. Dan katanya semakin lebar semakin bagus. Kalau di Cina dilihat dari kakinya, makin kecil makin bagus. Maka dulu banyak orang yang terjebak menilai orang itu dari fisik. Bahkan ke bawah sampai sekarang dulu masih ada tren majalah wanita.
Ada majalah wanita yang menulis artikel begini, melihat kepribadian dilihat dari bentuk bibirnya. Jangan langsung dipercaya ya, saya cuma mengabarkan dari majalah. Benar atau salahnya nanti kita lihat dari Islam seperti apa. Satu, kalau bibirnya tipis semua, coba cek bibir masing-masing, tipis juga. Itu katanya punya kepribadian yang jelek. Kok bisa? Orangnya terlalu cemis. Dua, kalau bibirnya yang bawah tebel, yang atas tipis, katanya juga jelek. Kok bisa? Orangnya pendiam, tapi sekali ngomong nyakitin hati. Akhirnya udah beli baju baru, bajunya bagus. Oh, bergaya di depan kakaknya. Kakak, cantik gak? Kak, cantik gak kak? Kak, lihat dong, cantik gak kak? Kak, lihat dong, cantik gak kak? Kakaknya baru lihat. Oh iya, cantik kan cantik bajunya. Kalau orangnya wah. Nomor 3, kalau yang atas tebel, yang bawah tipis, itu juga katanya jelek. Kenapa? Orangnya sering bohong. Maka nanti kalau ke pasar nggak usah ngawal, cukup lihat bibir keduanya. Bubur nggak jadi beli, lo kenapa? Bibir itu tebel yang atas. Ini aneh banget, kenapa majalah boleh seperti itu? Padahal belum tentu fisik menentukan kepribadian. Nanti kita lihat bagaimana Rasul dan para sahabat. Baik, yang kedua, kadang-kadang kita coba menilai orang dari karakternya. Contoh begini, oh kalau halus, orangnya lemah lembut, itu baik. Oh kalau orang yang keras, kasar, itu jelek. Padahal masing-masing daerah kadang-kadang membawa karakter beda. Contoh, daerah Jawa Timur orangnya gimana? Wah, orangnya keras. Apalagi timur lagi, daerah Madura. Hati-hati kalau punya teman orang Madura, tersinggung sedikit langsung bilang, celorek sampean. Itu kalau orang Madura. Tapi coba kita geser sedikit ke barat. Daerah Jawa Tengah, Jogja. Itu aslinya saya dari sana. Jawa Tengah, Jogja. Tiba-tiba serius. Daerah Jogja gimana karakternya? Lemah lembut, halus. Kalau ngomong muter-muter, ya. Kalau ditawari sungkan, maka orang Jawa kalau ditawari makan, jawabannya gimana biasanya? Pak, Bu, silahkan makan. Jawabannya apa? Gak usah, saya sudah kenyang. Padahal lapar. Bila sudah kenyang. Maka hati-hati orang Jawa, orang Jogja, Jawa Tengah, jangan sampai salah jawab kalau sudah sampai di akhirat. Malaikat juga sudah mengatakan, silakan orang Jogja masuk surga. Gak usah, saya di luar saja. Masing-masing daerah berbeda. Ada lagi Sunda. Nah sekarang saya tinggal di Sunda. Sunda itu juga singkatan karakternya orang Sunda. Sunda itu suka dandan. Sunda suka dandan. Maka biasanya orang Sunda cantik-cantik, cakep-cakep dengan. Bahkan kalau pagi di depan rumah saya, kalau Pak Sunda mau berangkat kajian atau ke pasar, itu sampai yang nenek-nenek juga berdaannya semangat banget. Tegel banget. Karena sudah period ya. Karena apa semangat dandan? Ada lagi Padang. Padang itu singkatan karakternya orang Padang juga. Padang itu singkatan pandai dagang. Oh yang Padang pasti jualan gitu. Orangnya pintar bisnis biasanya. Maka kalau Anda punya teman orang Padang, jangan diminta ikut bawa balap mobil atau balap motor. Saya jamin kalah. Kalau dia udah menang nomor 1, kemudian dia belok, nirik tikungannya strategis, bisa berhenti buka warung. Batak tidak lagi ada Batak. Batak itu banyak taktik. Nah itu Batak. Masing-masing orang membawa karakter yang beda-beda. Apakah karakter menentukan kepribadian? Mari teman-teman kita lihat bagaimana sosok para sahabat yang dijamin masuk surga. Kenal nggak dengan orang yang namanya ini? Kenal? Mus'ab bin Umair, kenal? Yang nggak kenal tadi saya khawatir Anda hidup di zaman apa ya? Ya, maksudnya tahu ya. Nah, Mus'ab bin Umair itu siapa? Dia sahabat Nabi. Mus'ab bin Umair sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bahkan ketika masih hidup Rasul sudah mengatakan fil jannah. Mus'ab itu kalau dilihat dari tampangnya gimana orangnya? Mus'ab hitam. Mus'ab bin Umair itu orang yang ganteng, gagah, terlenteh, pakaiannya bagus. Bahkan dia dapat julukan waktu zaman jahiliyah, dapat julukan pemuda paling wangi di Mekah.
Jadi dia idola emak-emak Mekah waktu itu. Jadi kalau dia keluar rumah gitu, itu emak-emak pasti pada ngomong terjelas, ih, Mus'ab bin Umair lewat. Saking gantengnya jadi idola wanita di Mekah waktu jahiliyah. Ada lagi Bilal bin Rabah. Gimana orangnya? Betul, imut, hitam, botak, rambutnya keriting. Orang mengatakan Bilal bin Rabah itu tampangnya jelek, tapi Bilal bin Rabah dan Mus'ab bin Umair sama-sama pernah dikatakan oleh Rasulullah pasti masuk surga. Ketika Bilal masih hidup, Rasul sudah mengatakan suara rompahnya Bilal kedengaran di surga. Masya Allah. Dan Bilal ini sahabat Nabi yang paling cinta pada Rasulullah. Kenapa begitu? Waktu Rasul meninggal dunia, Bilal langsung resign, nggak mau lagi jadi muazin. Gara-gara apa? Kalau dia azan pasti terhenti, tidak bisa berlanjut sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan. Katakan belum lagi sejujurnya dari Madinah, nggak mau lagi tinggal di Madinah karena saking sedihnya, saking cintanya sama Rasul. Mus'ab bin Umair yang orang yang ganteng juga dijamin masuk surga. Bahkan ketika meninggal dunia, Mus'ab bin Umair ini ditangisi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dulunya perlete, pakaiannya bagus, pengorbanannya untuk Islam luar biasa, dakwahnya semangat sekali, yang membuka dakwah di kota Madinah adalah Mus'ab. Dan ternyata di perang Uhud, kondisi jenazahnya Mus'ab bin Umair mengeluarkan air mata. Kenapa? Tangan kanannya terputus, tangan kirinya terputus. Kenapa? Lalu Mus'ab bin Umair itu yang bertugas memegang bendera Rasul. Bendera Rasul yang sering dibawa oleh kaum muslimin ada tulisannya La ilaha illallah bendera Rasulullah dibawa oleh Mus'ab di perang Uhud dan tangan kanannya ditepas oleh pedang musuh. Tangannya ditepas lagi oleh musuh, dipegang dengan sisa lengannya dan tombak-tombak yang musuh mengguncang tubuhnya Mus'ab, kemudian Mus'ab syahid fisabilillah. Dan Rasulullah menangis melihat jenazahnya Mus'ab. Itu kain kapan untuk nutup tubuhnya nggak cukup. Ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya apa? Ditarik ke kepala. Dan Rasulullah meneteskan air mata. Dan waktu masih hidup, Mus'ab tersebut oleh Rasulullah fil jannah, pasti masuk surga. Fisiknya beda, buatnya di jannah masuk. Jadi tenang kalau teman-teman nggak seganteng aktor, tenang kalau yang amat juga nggak secantik artis, tenang, nggak masalah, tetap bakal masuk surga. Biasanya yang perempuan itu sering memperhatikan fisik, muncul jerawat satu saja bilang, aduh ya Allah dunia kiamat ini. Nah baru jerawat satu. Lihat saja yang amat kalau selfie. Oh semuanya bukan main itu. Kalau yang Iwan, yang Putra itu kalau selfie gampang, cuma gini saja, cekrek selesai. Kalau yang awal ya, cekrek, 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 cekrek. Itu 100 foto, diedit semua, yang dipilih dapat cuma satu. Kenapa terlalu berlebihan memperhatikan fisik? Walaupun menjaga fisik itu boleh. Nah, yang kedua, kalau kita bicara masalah karakter, kenal nggak dengan sahabat Nabi yang namanya ini? Siapa? Ada Umar bin Khattab dan ada Abu Bakar. Umar orangnya gimana? Orangnya, karakternya Umar bin Khattab itu saking kerasnya dan tegasnya Umar bin Khattab. Pernah terjadi peristiwa Umar datang di majelisnya Rasulullah. Rasulullah senyum-senyum sendirian. Sampai sahabat Nabi pada tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum sendirian ya Rasul? Rasul jawab gini, aku melihat syaitan-syaitan lari tanpa datang. Bayangin, Umar datang, itu setannya lari terpilih. Beda ini sama kita. Syaitannya datang, kita yang lari terpilih. Saking kerasnya dan tegasnya Umar bin Khattab terkenal di dunia setan. Setan pun sampai takut. Itu Umar bin Khattab. Ada lagi sahabat Nabi yang orangnya tenang, lemah lembut. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dua nama ini pernah disebut waktu beliau masih hidup dengan kata-kata Rasul pasca baiat Aqabah kedua. Rasul pernah mengatakan
Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Berarti dua orang ini pasti masuk surga. Padahal karakternya beda. Yang satu keras tegas, yang satu lemah lembut. Sedangkan kita ada peristiwa wahnya Umar ngamuk, dia lalu berkata, siapa? Siapa yang ngomong Rasulullah meninggal begini? Hakam yang manggil Allah. Dia marah. Sahabatnya bisa berdiam semua. Gak ada yang berani ngomong kecuali satu orang. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, kalau engkau mau menyembah Muhammad itu manusia biasa, beliau hanyalah seorang utusan. Tapi kalau engkau mau menyembah Tuhannya Muhammad kekal selamanya. Allah Subhanahu wa taala. Mendengar kata-kata Allah, mendengar asma Allah, Umar tergetar hatinya, dia sadar kalau sikapnya salah. Dan dua orang ini dijamin masuk surga. Lalu apa yang menentukan kepribadian seseorang kalau bukan karakter, bukan fisiknya? Maka saya mengutip materi dari seorang ulama besar namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dari kitab judulnya Syakhsiyah Islamiyah Juz 1. Ada 3, Juz 1, Juz 2, Juz 3. Kitabnya tebel bahasa Arab. Mau kita bahas dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Oke, bahasa Indonesia. Ini siapa ulama namanya Syekh Taqiyuddin di pesantren? Pasti pernah membaca namanya karena di pesantren sering ada bagian guru-guru kiai-kiai di Indonesia. Salah satunya Kiai Hasyim Asy'ari itu kalau ditarik dari atas akan sampai nama guru di atasnya ada Yusuf An-Nabhani. Yusuf An-Nabhani itu kakeknya dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah ini saya kutip materinya beliau. Ada dua yang menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama namanya akliyah, yang kedua namanya nafsiyah. Yang pertama apa? Akliyah. Yang kedua? Yang pertama akliyah Islamiyah. Apa itu akliyah Islamiyah? Pola pikir. Yang namanya pola itu sudah melulu begitu. Jadi kalau pikir polanya begitu terus. Maksudnya pola yang seperti apa? Polanya Islami. Selalu yang dipikirkan menurut pandangan Islam seperti apa? Itu jadi pikiran utama. Baru kalau sudah boleh diikuti dengan pertimbangan selanjutnya. Contoh, sekarang kalau saya tanya, teman-teman, kalau di depan kita ada makanan, apa yang terpikir dalam benak kita? Apa? Apa langsung dimakan? Belum. Kalau kita itu akliyahnya Islami, begitu ada makanan di depan kita yang muncul dalam benak kita, ini halal atau haram. Walaupun secara cepat, nggak harus nunggu lama, kemudian pikirnya lama, enggak. Kalau akliyahnya Islami ini otomatis, namanya akliyah sudah menjadi pola. Dan teman-teman, mari kita lihat bagaimana cara membangun akliyah Islamiyah. Kita lihat. Sekarang saya tanya dulu. Mohon maaf. Jadi gambarnya itu. Akliyah Islamiyah atau pola pikir. Bagaimana cara membangunnya? Saya mau tanya, teman-teman, masjid-masjid di sekitar kita, di masyarakat, biasanya kalau sholat subuh berjamaah di masjid yang datang banyak atau sedikit? Di sekitar kita ya. Kalau di sini banyak nggak? Banyak. Kalau harus sholat semua di masjid. Kalau di lingkungan kita pada umumnya banyak atau sedikit? Sedikit. Padahal sholat subuh berjamaah di masjid, tawaran pahala dari Allah banyak atau sedikit? Banyak. Banyak, nggak cuma banyak. Kenapa nggak ada atau hanya sedikit orang yang datang ke masjid? Ada kalanya 1-2 masjid itu cuma 2 orang yang azan sama imamnya. Ada yang cuma 1 orang yang azan itu, yang imam itu makmumnya juga itu. Jadi sholat sendirian di masjid. Padahal tawaran pahala dari Allah besar. Kenapa begitu? Sekarang ceritanya kita ganti. Malam hari takmir masjid mengumumkan, barang siapa besok pagi sholat subuh berjamaah di masjid, maka akan dikasih hadiah. Setiap orang mendapatkan hadiah cash uang 10 juta rupiah. Dan benar takmir masjid malam harinya menantang uang 10 juta per bendel, duduk dari sop paling belakang sampai dari sop paling depan sampai sop paling belakang. Kira-kira pagi harinya yang datang sholat subuh berjamaah di masjid banyak atau sedikit? Bukan lagi banyak, tapi luber sampai luar sana. Dan di luar ada kejadian orang berkelahi pengen jamaah subuh di dalam masjid. Gara-gara apa? Uang. Masya Allah. Kita
kita mendengar uang 10 juta, tergopoh-gopoh datang ke masjid, tapi mendengar kata-kata pahala, gak efek sama sekali. Kok bisa? Padahal pahala dengan uang 10 juta gedean mana? Pahala dengan uang 80 juta gedean mana? Gedean pahala. Apalagi kalau sudah cari di akhirat, Masya Allah, Anda lupa itu uang 10 juta. Jangankan 10 juta, 1 miliar, 1 triliun juga akan lupa kalau sudah cari di akhirat. Kenapa pahala menarik, teman-teman? Karena pahala hanya bisa dirasakan, benar-benar nyata kalau kita punya hanya iman yang membuat pahala itu benar-benar nyata dalam diri kita, dalam dada kita, di depan kita pahala nyata. Kalau imannya kokoh. Maka yang pertama, kalau akhlak kita mau Islami, yang pertama adalah menjadikan keimanan menjadi standar berpikir. Mikir apapun landasi dengan keimanan. Sampai diberikan satu contoh. Contoh apa? Dulu ada peristiwa menarik yang ini membuktikan bahwa iman itu dampaknya luar biasa. Ada sahabat Nabi yang beramalnya luar biasa. Berawal dari sebuah kisah. Kisahnya apa? Ada seorang anak yatim yang dia mau meluruskan pagar rumahnya. Ketika pagar rumah mau diluruskan, terbentur satu pohon kurma milik tetangganya yang kebetulan ini orang kaya. Akhirnya apa? Dia minta ke tetangganya, Pak, tolong dong ikhlaskan satu pohon kurma itu buat saya. Kata anaknya itu tadi. Orang kaya itu mengatakan, tidak boleh. Tidak boleh. Terus gimana? Terus Pak, saya beli. Tidak boleh. Akhirnya kasusnya ramai diadukan ke Rasulullah. Rasul sampai mengatakan begini. Sehingga kita Rasul sampai mengatakan, wahai orang kaya, serahkan satu pohon kurma itu untuk anak yatim. Dan buat engkau, aku ganti satu pohon kurma di surga. Masya Allah. Rasul sampai mengatakan akan diganti satu pohon kurma di surga. Dan orang kaya tadi mengatakan tidak boleh. Astagfirullah, mengatakan tidak boleh. Padahal kalau dapat satu pohon kurma di surga, orangnya itu masuk surga enggak? Iya dong, mosok dia dapat satu pohon kurma di surga tapi masuk surga di neraka, enggak mungkin. Dengan kata lain, dia dijamin masuk surga hanya melepas satu pohon kurma saja. Akhirnya saking begitu-begitunya, saking gemesnya sama orang kaya tadi, ada satu sahabat Nabi yang dia ngomong kepada orang kaya tadi, namanya Abu Jahal ngomong kepada orang kaya tadi, wahai orang kaya, kalau aku sebutkan kebun kurmaku, kamu tahu nggak? Orang kaya itu mengatakan, siapa yang nggak tahu ya Abu Jahal? Kebun kurmamu paling luas di Madinah, kebun kurmamu itu paling subur di Madinah, dan engkau salah satu petani paling kaya di Madinah. Semua orang juga tahu ya. Imam ada, serahkan satu pohon kurma itu kepada Rasulullah untuk anaknya itu, dan buat engkau aku ganti dengan semua kebun kurmamu. Diganti dengan semua kebun kurma. Orang kaya tadi kaget sampai terdiam. Abu Jahal masih melanjutkan lagi kata-katanya, wahai orang kaya, kurang. Kalau kurang silakan ambil rumah-rumahku semua kami. Kebunku ambil semuanya. Asal satu pohon kurma itu serahkan kepada Rasulullah. Akhirnya apa? Orang kaya tadi melepas satu pohon kurmanya ditukar dengan satu kebun kurma Abu Jahal atau semua kebun kurma Abu Jahal dan juga rumah-rumahnya Abu Jahal. Masya Allah. Dengan wajah yang berseri-seri, Abu Jahal menghadap Rasulullah. Tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah aku juga dapat satu pohon kurma di surga Rasulullah? Ternyata enggak. Rasul mengatakan apa? Tidak. Tapi engkau mendapatkan satu kebun kurma di surga. Wajahnya Abu Jahal ceria, tapi matanya berkaca-kaca. Dia pengen segera pulang. Dia bergegas ketemu dengan istrinya di rumah. Wahai istriku, jangan masuk kebun kurma kita lagi. Udah aku jual semuanya. Jangan masuk rumah kita lagi. Aku sudah jual semuanya. Istrinya kaget-kaget. Karena dia istri solehah, gak buru-buru banget, tapi dia tanya ke suaminya,
Wahai suamiku, wahai Abu Darda, engkau jual dengan apa? Engkau tukar dengan apa ya Abu Darda? Abu Darda mengatakan dengan tenang, istriku, semua sudah aku jual, aku tukar dengan kebun kurma surga. Mendengar kebun kurma surga, apa yang terucap dari istrinya? Istrinya mengatakan, Masya Allah istriku, Masya Allah suamiku, Masya Allah suamiku, sungguh engkau beruntung dengan jual beli ini. Istrinya mengatakan, Masya Allah sungguh engkau beruntung dengan jual beli ini. Ini dua insan yang dadanya penuh dengan keimanan. Jadi ketika melakukan sesuatu, pertimbangan utama adalah iman. Iman dia pada akhirat, iman dia pada Allah, iman dia pada surga dan neraka. Maka amalan seberat apapun jadi sangat ingat. Kenapa? Imannya kok. Coba saya tanya, andai itu istri zaman sekarang, jawabannya gimana kira-kira? Paling ngomong begini, Papa nanti ngomong apa? Ulangi coba. Papa ngomong apa? Ulangi sambil mimpi diri. Ini mimpi atau nyata? Karena mereka berdua, Abu Darda dan istrinya, imannya kokoh, maka jadi sangat ringan. Maka yang pertama teman-teman semua akan terbangun kepribadian Islam, iman tancapkan dalam kuat sehingga melandasi setiap kita mikir apapun. Yang kedua atau yang terakhir dari membentuk pola pikir adalah paham. Paham apa? Memahami syariat dalam setiap perbuatan. Teman-teman saya tanya, dalam Islam setiap berbuat itu ada 5 hukum dalam perbuatan. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga mubah. Terus makruh. Terus haram. Kita harus paham status hukum dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka saya tanya, ya sebelah sana ada yang garuk-garuk janur begini. Saya katakan ya, garuk-garuk janur begini. Saya mau tanya yang tadi garuk-garuk janur begini, garuk-garuk janur hukumnya apa menurut syariat? Apa? Ayo, hukumnya apa? Di belakang ada yang duduk begini. Ayo, duduk begitu hukumnya apa menurut syariat? Ayo, kalau belum tahu kenapa dilakukan? Di pojok sana tadi itu ada yang ngupil. Saya nggak hitung berapa putaran ya. Tapi yang jelas habis ngupil begini. Ada yang tahu kenapa harus ngupil begini? Karena upilnya kecil. Kalau gede masuk begini ya. Kalau kamu ini sekian saja. Saya coba mau tanya yang tadi di pojok ngupil. Saya mau tanya, ngupil hukumnya apa menurut saya? Oh, udah paham. Oh, ternyata paham. Yang garuk-garuk janur tadi sudah tahu. Oh, garuk-garuk janur menurut syariat Islam itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Kemudian duduk, pegang lutut itu juga hukumnya mubah. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Yang tadi pojok ngupil hukumnya apa? Oh, ternyata ngupil itu hukumnya juga mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Karena itu boleh, maka silakan yang kita mungkin boleh dijadikan secara berikutnya. Yang penting tahu dulu hukumnya apa. Ya, maka teman-teman, setiap perbuatan kita harus tahu hukumnya apa. Sekarang saya tanya teman-teman, ini orang perikanan ya. Ikan-ikan di laut sana hukumnya apa? Oh, halal kalau dimakan. Ikan-ikan di laut itu halal kalau dimakan. Tapi kalau dilihat dari kepemilikannya, itu wajib menjadi milik rakyat secara keseluruhan. Jadi yang di laut sana itu miliknya rakyat. Jadi orang ngambil boleh. Itu miliknya umum. Dalam kitab ekonomi Islam, judulnya Nizam Iqtisadiyah Islam, itu disebut dengan milkiyah ammah, kepemilikan umum. Sekarang saya tanya, kalau kita ke Papua sana, daerah Papua, di sana ada tambang dalam jumlah besar, tambang tembaga, campur emas, campur uranium dan yang lainnya. Kalau itu dikelola oleh perusahaan asing atau perusahaan swasta, hukumnya apa? Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena menurut syariat Islam wajib dikelola oleh penguasa atau pemerintah melalui BUMN. Harusnya yang mengelola tambang seperti itu BUMN, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat secara keseluruhan. Tidak boleh diambil sedikit oleh negara kecuali untuk ganti operasional pengelolaan.
Maka teman-teman, Islam itu mengatur dengan rinci dan detail semua hal. Termasuk kalau kita mau berternak ikan juga harus tahu hukumnya. Saya termasuk orang yang suka dengan ikan. Bahkan di rumah saya juga pelihara ikan. Jadi kita jenis orang yang suka ikan. Nah, setiap hal kita tahu hukumnya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib, harus dilakukan. Kalau sholat malam hukumnya apa? Sunnah. Lakukan ini sunnah, rugi kalau ditinggalkan. Kalau misalnya pacaran hukumnya apa? Haram. Pacaran hukumnya apa? Haram. Ditanya pacaran hukumnya apa kok jawabnya haram. Mau haram kan udah jadi haram. Mau bilang haram kok enak ya. Hukumnya apa pacaran yuk? Ada yang masih alasan begini, saya pacaran Islami kok Ustaz? Loh, pacaran Islami gimana? Sebelum pacaran, sebelum berangkat saya wudhu dulu. Dan panggilannya bukan bed air, bukan bebek air, tapi panggilannya Afin sama Uhud. Pacarannya di depan masjid. Sebelum pacaran berdua sudah kumpul Uhud. Karena pacaran kita Islam, mari kita mulai pacaran kita dengan salat. Rayunya pakai dalil, katanya pacaran Islami rayunya pakai dalil. Coba lihat bintang di atas sana. Aku jadi ingat firman Allah dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dengan syaitan rajim. Innahu khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin lil Allah. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan sini bergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda buat orang-orang yang mau berpikir. Masya Allah. Tandanya bergantian di atas sana. Masya Allah, ini pasti kami baca Al-Qurannya. Aku jadi baca cinta deh. Iya, itu tandanya ada di atas sana. Itu bintangnya udah hitung dan ada 3 miliar. Masya Allah, selain pasti juga pintar di Mesir. Tapi aku udah hitung 3 miliar, tapi kurang 2. Loh, kok tahu pintar banget? Iya, udah ketemu kok. Mana? Tuh, di matamu. Gak usah dicatat, gak usah dicatat. Habis itu pikir terus, pegang tangan, subhanallah, ciptaan Allah indah sekali. Dan seterusnya gak usah terceritakan. Kemudian terakhir bilang, mari kita tutup pacaran kita dengan doa kafaratul majlis. Kalau berangkat tadi wudhu dulu, ini pulang sampai rumah mandi besar. Apakah jadi pacaran Islami? Kalau nanti begitu jadi pacaran Islami, lama-lama ada judi Islami. Gimana judi Islami? Pilih pada judi yang jujur dan amanah. Sebelum mulai judi, bapak-bapak, sebelum kita mulai tolong rapatkan softnya. Allah menyukai soft dan rapat. Rapatkan. Baik, kita mulai judi ini dengan bacaan Al-Fatihah. Dan saya pesan nanti ya biar kita semangat dan semangatnya sama dengan semangatnya para sahabat. Kalau bocok dadu, teriak takbir ya. Takbir. Duduk. Kalau menang ucapkan Alhamdulillah, kalau kalah ucapkan Innalillah. Dan mari kita tutup judi kita dengan bacaan Alhamdulillah. Jangan lupa pesan kalau sampai rumah doakan semoga jadi rezeki yang barokah. Dan jangan lupa dipotong 2,5% buat zakat. Apakah judinya jadi Islami? Yaitu sama dengan pacaran Islami tadi. Dan kita lanjutkan ke poin yang terakhir. Tadi kita paham apapun yang mau kita lakukan tahu hukumnya apa. Yang kedua adalah nafsiyah. Nafsiyah itu pola sikap. Kalau kita berbuat seperti apa? Kalau tadi baru pola pikirnya, dan ini kalau bersikap itu juga harus Islami. Dan ini otomatis. Kenapa? Namanya juga pola. Kalau berbuat melulu begitu. Yang nafsiyahnya Islami, pasti kalau dengar azan itu otomatis fisiknya itu nggak tenang kecuali dia melangkahkan kaki ke masjid. Untuk apa? Segera menunaikan sholat. Kalau mengerjakan sesuatu kadang-kadang salah-salah terus gara-gara apa? Fisiknya sudah terpola Islami.
Coba teman-teman, kalau kita itu nafsianya Islami, yang putra saya tanya, kalau dia depan ada wanita pakai rok ini lewat, ayo, apa yang dilakukan? Oh alhamdulillah. Apa yang dilakukan? Tutup mata. Nah, yang muncul ghodul basar, menundukkan. Cuma sekarang agak repot. Kenapa repot? Lihat depan, astagfirullah, nggak pakai kerudung, rambutnya terurai kayak iklan sanksi ya, itu. Astagfirullah, ada ajaran ghodul basar. Kemudian menundukkan pandangan. Ketika menundukkan pandangan, astagfirullah, yang bawah lebih aurat. Kenapa? Pakaian sekarang macam-macam. Ada model pakaian sekbilidan, ada model pakaian bupati. Bupati itu buka paha tinggi. Sekbilidan itu menampakkan sekitar wilayah Beda sekbilidan. Dan gak puas dengan itu, astagfirullah, remaja-remaja putri sekarang kadang-kadang kalau keluar itu yang tengah masih digolong, pinggangnya kelihatan. Jadi kalau naik motor begitu, masya Allah, sidinya sampai kelihatan. Gak cuma sidinya, flashbacknya juga kelihatan. Ini kalau teman-teman yang sudah melihat wanita begitu, coba kalau dilihat boleh nggak? Nggak boleh, itu haram. Ada yang bilang boleh kalau pandangan pertama. Itu kata siapa? Yang dimaafkan itu kalau nggak sengaja. Jangan salah ya. Ada yang menyamakan kalau pandangan pertama boleh dan batasnya itu berkedip. Sama aja ya. Harusnya apa? Kalau pandangan pertama kan ada sengaja udah langsung dialihkan ke yang lain. Tapi repotnya sekarang atas sama bawah sama kanan sama kiri juga sama. Jadi Anda harus banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak mengendalikan pandangan. Kalau nafsiya kita Islami, otomatis mata kita akan langsung diarahkan ke yang lain kalau melihat aurat begitu. Demikian juga yang wanita kalau melihat aurat laki-laki juga begitu. Maka teman-teman ini contoh saja nafsiya yang Islami. Terus bagaimana cara membangunnya? Ini cara membangunnya. Satu, terikat dengan syariat dalam setiap perbuatan. Jadi kalau berbuat itu selalu diikatkan dengan syariat. Jadi tidak boleh berbuat kalau belum tahu hukumnya apa. Maka teman-teman sebelum berbuat ketahui dulu ini hukumnya apa, kemudian berbuatlah. Ini diikat dengan syariat atau dilandasi dengan syariat. Contoh kayak tadi, lihat aurat hukumnya haram. Maka langsung ketika lihat aurat apa syariat turunannya? Ghodul basar. Ghodul basar itu menunjukkan pandangan yang berarti ada dua macam arti. Arti yang pertama tidak melihat aurat. Arti yang kedua, kalau melihat yang bukan aurat harus dijaga jangan sampai muncul syahwat. Laki-laki boleh nggak melihat wajahnya perempuan? Boleh karena bukan aurat. Perempuan melihat jempol kakinya laki-laki boleh nggak? Boleh karena jempol kaki bukan aurat laki-laki. Tapi teman-teman kalau yang laki-laki melihat wajahnya perempuan kok di hatinya muncul itu, nah ini sudah muncul syahwat. Yang nggak boleh syahwatnya, lihatnya boleh. Maka kendalikan hatinya ketika melihat yang bukan aurat karena itu termasuk ghodul basar. Apa juga gitu, yang perempuan misalnya, siapa namanya? Mas Firdaus. Misalnya ada awal yang melihat jempolnya Mas Firdaus. Ini jempolnya. Ini jempolnya. Kalau kelihatan sampai begitu, nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Termasuk melihat yang bukan aurat tapi dengan syahwat. Tapi kalau melihat biasa, ya nggak masalah. Itu jempolnya kotor. Nah itu boleh. Jadi nggak ada efek syahwatnya. Nah teman-teman semuanya, nafsiyah Islami dengan apa? Diikat dengan syariat. Dan yang terakhir, agar kita bisa Islami nafsiyahnya, tidak cukup sekali dua kali taat sama Allah, tapi harus menjadikan ketaatan atau takur ila Allah tadi jadi kebiasaan. Gimana cara melatihnya? Saya ingin tunjukkan dulu bahwa kebiasaan itu mutlak dan penting agar pribadi kita perbuatannya jadi terpola polanya Islam. Contoh, teman-teman kalau sholat biasanya khusyuk atau tidak? Kalau sholat khusyuk enggak? Ayo jawab betul. Sholat khusyuk enggak? Saya wakili jawabannya. Di sini malu-malu kalau ditanya begitu. Saya wakili teman-teman di sini yang putra maupun yang putri biasanya kalau sholat pasti khusyuk pada saat takbir pertama. Berapa detik setelah itu saya nggak jamin. Pas takbir Allahu Akbar itu khusyuk banget, seolah-olah sedang menghadap Allah. Tapi berapa detik kemudian apa yang terjadi?
HP. Iya. Semua masalah dunia. Dompet hilang, ketemunya pas Salah. Alhamdulillah. Sehari yang dicari di tas malah coklat. Tasnya di mana? Oh, di loker sebelah sana. Tapi sempat mau jalan saya, oh, kira-kira jalan kemana ya? Oh, ke puncak atau ke mall ya? Oh, ini pikirannya kemana-mana sampai akhir sholat yang kaya. Nah, sekarang saya tidak sedang bahas khususnya. Ini khusus yang salah harus belajar lagi, tapi sholatnya syah. Saya mau tanya dari sisi yang lain, bukan dari khususnya. Ketika pikiran kita kemana-mana dari awal sampai akhir sholat, gerakan sholatnya benar atau salah? Benar. Takbirnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar. Kenapa? Sampai salam juga benar. Kenapa? Karena gerakan sholat sudah jadi kebiasaan. Namanya kebiasaan itu melekat di otot-otot tubuh kita. Dan hati-hati teman-teman, maksiat itu kebiasaan dan taat juga kebiasaan. Orang yang sering maksiat sulit untuk taat, dan orang yang sudah sering taat sulit untuk maksiat. Hati-hati kalau kita masih suka maksiat, jangan-jangan itu sudah berulang kali kita lakukan bertahun-tahun. Sehingga apa? Sulit untuk dihilangkan. Sekarang saya berikan sekali lagi. Kalau saya beri kitab kuning yang isinya bahasa Arab gundul, nggak ada harokatnya, bisa baca nggak? Bisa nggak? 1, 2 bisa. Pada umumnya bisa nggak di sini? Saya tawarkan. Kalau 1 menit, benar mau? 1 menit langsung bisa. Mau nggak? Kalau mau harus turun sama saya. Siap? Baik, kita mulai. Nanti kita tes dan saya jamin bisa semuanya. Yang nggak bisa maju ke depan rusak 100 kali. Ya. Siap? Kita mulai trainingnya. Tolong tirukan mantra yang saya baca. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Cukup dari selesai dan saya jamin sudah bisa bicara dulu. Sekarang kita saya tes, saya akan tunjukkan tulisan Arab dulu di sana, nggak ada harokatnya. Silakan dibaca setelah hitungan ketiga dengan keras dan serempak. Saya lihat satu-satu, kalau ada yang salah saya suruh maju ke depan pusat terus sekali. Siap? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mantap. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mumtaz itu kalau di tempat kuliah IPK-nya 4,0. A+. Betul semuanya, nggak ada yang salah. Ini anak gundul bukan? Gundul banget. Nggak ada harokatnya. Iya Pak ya? Iya. Mantra saya sakti nggak? Bukan, karena mantra dari saya. Karena lafaz ini sudah kita baca berulang-ulang sejak kita kecil. Bahkan surat pertama kali yang kita hafalkan adalah surat Al-Fatihah. Dibaca tiap hari minimal 17 kali dalam sehari. Maka itu melekat di otot-otot lidah kita. Itulah kekuatan kebiasaan. Kalau udah biasa melekat dalam diri kita, maka terjadi secara otomatis. Begitu juga kalau kita mau taat sama Allah. Kalau dibiasakan maksiat, maka kita akan cenderung maksiat. Kalau dibiasakan taat, cenderung taat. Sekarang ini saya tanya, mengubah kebiasaan itu berat atau sulit? Berat atau sulit? Bukan sulit ya, tapi berat ya. Ya, sulit dengan berat itu sama ya. Oke, kita buktikan berat atau sulit. Kalau saya teriak ini gajah, tolong jawab dengan kata-kata berusaha. Pakai logat Jawa Timur biar mantap ya. Berusaha. Kalau saya bilang semut, jawab kuwatir sambil praktek. Kalau bilang besar, buat lingkaran besar. Kalau bilang kecil, buat lingkaran kecil. Saya berdoa semoga yang ikut permainan saya masuk surga. Amin. Itu ayat baik-baik itu. Yang nggak berani mengatakan, silakan cek kanan ini. Yang nggak berani mengatakan biasanya bukan ya. Siap. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Saya tingkatkan kecepatannya 102 meter per jam. Siap. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Stop. Sekarang sabar. Kalau saya bilang gajah, jawab besar tapi bukan lingkaran kecil. Kalau saya bilang semut,
ibarat besar. Siap. Semua. Semutnya sekolah tinggi, perikanan dalam besar-besar. Makanya ikan terus ya. Ada yang kemarin banget bukan bilang besar kecil, tapi malah bilang kecil. Bukan buat ikan, tapi malah garis samping kecil. Maka teman-teman semuanya, itu mengubah kebiasaan itu memang berat. Apalagi ubah nasib baru besar kecilnya sulit ya. Apalagi taat kita kepada Allah. Maka saya kasih rumus untuk menutup presentasi saya. Ini rumusnya. Apa rumusnya? Kebiasaan itu dibangun oleh dua hal. Yang pertama namanya P, yang kedua D. P itu praktek, D itu diulang-ulang. P-nya apa? Praktek. D-nya diulang. Ternyata suaranya betul. Coba diulang lagi. P-nya apa? Praktek. D-nya apa? Diulang. Kalau keras kayaknya terus lagi. Padu semuanya. P-nya apa? Praktek. D-nya apa? Diulang. P-nya apa? Praktek. D-nya apa? Diulang. Dilakukan tidak boleh bolong selama 30 hari atau 40 hari. Jadi Anda praktekkan setiap hari, jangan pernah bolong selama 40 hari. Insya Allah melekat jadi kebiasaan. Kalau mau bangun kebiasaan taat. Maka yang pernah tanya, Ustaz gimana caranya biar rajin sholat malam dan baca Quran? Gampang. Tiap malam bangun sholat malam dipraktekkan, jangan bolong selama 1 bulan 30 hari. Insya Allah hari ke-31 akan jadi kebiasaan. Itu yang saya tanyakan, Ustaz gimana biar tiap malam bangun? Gampang. Dipaksa. Kok dipaksa? Iya, seandainya habit atau kebiasaan itu seorang anak, dia itu punya kedua orang tua. Bapaknya namanya praktek, ibunya namanya diulang-ulang. Kalau bapak dengan ibu itu dikawinkan, baik sukarela maupun terpaksa, akarnya seorang anak namanya habit. Gimana cara maksudnya? Gampang. Pasang alarm 4. Satu di atas bantal, satu di atas meja, satu di atas almari. Kalau bunyi yang pertama, kling, apa yang dilakukan? Nah, kebiasaan ya. Jadi aku maksud nanti. Tenang, pasien yang kedua, ada di atas meja. Kalau mau matikan itu Anda turun dulu dari tempat tidur, baru bisa matikan. Kantongnya berkurang. Kalau itu dimatikan, tenang, masih ada level 3. Gimana itu? Di atas almari. Kalau mau matikan itu Anda harus manjat pakai kursi, nyari kursinya juga susah, maka insya Allah kantongnya sudah hilang. Kalau tidur lagi, pasang alarm 4. Apa itu? Satu kayu kayu, taruh di samping tempat tidur dan pesan sama temennya, Mas, tolong nanti kalau saya sudah sampai alarm ketiga dan tidur lagi, selamatkan saya dari api neraka, berikan air itu badan. Insya Allah saya jamin bangun dan kita sholat malam. Pokoknya begini balik memaksa diri kita jangan sampai bolong. Insya Allah akan melekat jadi kebiasaan. Oke, yang begini bisa nggak dipraktekkan? Kemudian enggak. Kepribadian Islam dibentuk oleh dua hal. Yang pertama apa? Aqliyah. Aqliyah itu ada akidah, ada syariah, dan harus ngaji. Jadi belajar Islam itu jangan seminggu sekali, tapi harusnya tiap hari. Yang kedua, nafsiyah itu dengan cara praktek, jangan pernah bolong, dilakukan terus. Kalau yang udah biasa lihat Taurat, tolong mulai besok selama 30 hari Anda tahan kalau lihat Taurat. Tahan gimana? Tahan maksudnya jangan dilihat, bukan ditahan dulu. Yang diangkat biasanya sering gosip misalnya. Kalau mau gosip, alpar ini oke, jangan gosip. Tamat di sini. Sampai hari ke-30, nanti hari ke-31 insya Allah dari kebiasaan nggak mau gosip lagi. Termasuk tadi yang lihat orang, kalau udah kita biasakan yang lihat otot-otot mata kita kebiasaan. Kalau lihat orang pasti langsung memalingkan pandangan. Maka teman-teman itulah cara bangun nafsiyah. Penutupnya teman-teman semua, saya mau tanya, jawab dengan jujur dalam hati masing-masing. Berapa lama Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mengubah pribadi kita, baik akliyah maupun nafsiyah? Berapa lama lagi? Ada yang tahu? Ya. Matinya kapan? Ada yang tahu? Ya. Kalau nggak tahu, mari kita hitung bareng-bareng dengan gambar berikut ini. Ini penutup saya. Maaf, saya udah bukan ini. Nah, ini kelihatan dari belakang? Kelihatan? Ya nggak kelihatan, saya jelasin. Di ujung sebelah kiri itu ada gambar, ada gambar garis pendek banget dari belakang kelihatan seperti titik. Di sebelah kanannya itu ada gambar garis panjang. Nah, pertanyaan saya begini,
Panjang titik dengan panjang garis di sampingnya itu berapa banding berapa kalau kita bandingkan? 1 banding 100. Ada yang lebih dari itu? 1 banding 1000 bisa? 1 banding 1 miliar bisa? 1 banding 1 triliun bisa nggak? Dan semua jawaban itu tadi salah. Kenapa salah? Karena ini ujungnya ada apa? Ada anak panahnya. Garis yang ujungnya ada anak panah itu garis yang berjalan terus, tidak pernah berhenti atau disebut dengan garis tak terhingga. Untung ini layar hanya sampai di sini, maka saya gambar sampai di sini ujungnya saya kasih panah. Andai layar sampai ujung kamu sana sampai gerbang, ini bisa digambar sampai gerbang dan ujungnya tetap ada panahnya. Andai layar ini sampai ujung bumi sana, ini bisa digambar sampai ujung bumi dan ujungnya tetap ada panahnya. Kenapa? Karena garis ini lurus terus tidak pernah berhenti selamanya. Kenapa? Garis panjang tak terhingga. Dan teman-teman, ini bukan garis sembarangan, tapi saya ingin menunjukkan secara visual agar mudah diingat perbandingan waktu umur hidup kita di dunia dengan di akhirat itu seperti titik itu dibanding dengan garis panjang yang ujungnya ada panahnya. Titik ini adalah waktu lama hidup kita di dunia yang hanya sebentar, hanya satu titik. Dan garis yang ujungnya ada panahnya itu waktu hidup kita di akhirat yang bisa kekal selamanya, gak pernah berhenti selamanya. Jadi akhirat hanya 2 tempat, 1 ada surga, 2 ada. Maka dunia ini sikap. Kemudian kita akan sudah pindah di garis panjang yang tidak tepat. Pertanyaan saya teman-teman, ada yang tahu nggak kapan titik ini berakhir buat kita? Ada yang tahu? Saya mau tanya teman-teman semuanya. Teman-teman, dunia yang hanya satu titik saja ini penting nggak? Penting nggak? Jangan pernah katakan tidak penting dan satu. Kenapa? Karena justru di satu titik ini nasib kita di garis panjang yang tidak terbatas itu ditentukan. Gak lama. Jadi teman-teman, kalau oleh Allah diminta taat, diminta sholat, diminta bertaubat, diminta takwa, itu nggak lama, sebentar, hanya satu titik saja. Kita akan segera ini di garis panjang yang tidak terbatas. Jadi kalau ini subuh malas ngantuk, diminta untuk sholat subuh, bangun saja. Tahan, karena bertahan yang tidak perlu tahan, tidak lama, cuma satu. Kalau teman-teman mau tergoda maksiat di depan kita, maksiat di depan kita mau terdorong untuk melakukan itu, tahan saja, tahan, jangan dilakukan. Kenapa? Anda kalau bertahan tidak melakukan itu, bertahan juga tidak lama, cuma satu. Yang apa misalnya? Anda kalau misalnya di luar rumah harus apa? Harus tutup aurat. Tutup aurat buat ngawan pakai kerudung itu panas ya? Panas, keluar panas, tapi tahan saja karena panasnya itu nggak lama, cuma satu titik saja. Terakhir sekali teman-teman, saya mau tanya, ada yang tahu nggak titik ini berakhir kapan buat kita semua? Tidak tahu. Nggak ada yang tahu. Maka teman-teman semuanya, andai saya kasih tahu atau begini, andai Allah kasih tahu kepada kita, teman-teman dikasih kabar oleh Allah dan kabarnya pasti kita akan meninggal 1 hari lagi. Berarti besok jam 9 malam kita akan meninggal dunia. Apa yang mau kita lakukan dari sekarang sampai ke jam 9 malam? Saya katakan kita akan jadi manusia yang paling di muka bumi. Kenapa? Sehari lagi kita akan meninggal dunia. Saya yakin sekali kita bingung mau minta maaf sama orang-orang yang dulu pernah kita bersalah sama dia. Dan kalau itu orang tua yang mungkin akan cucu bukan orang. Bapak, ibu, adik, saya lagi akan meninggal. Kalau teman-teman selama ini tidak pernah sholat, saya bilang sehari itu teman-teman tak pagi baru sholat. Kalau teman-teman tidak pernah sholat, sehari itu saya yakin banget semua tanyakan ini banget. Kalau punya motor, saya yakin banget tanyakan kita itu motor kasihkan ke tabel masjid. Ini infak. Kalau ada masih punya tanah di rumah saya, itu tanah yang akan dibakar 50%. Kenapa? Umurnya tinggal 1 hari. Kalau teman-teman pernah berbuat dosa selama ini, yakin hari ini tidak akan berhenti. Kalau masih bisa waktu, saya yakin teman-teman akan masih terus membawa ibadah. Menurutnya saya mau tanya,
kita akan mati sendiri lagi. Ternyata salah. Kenapa salah? Karena mati bisa datang lebih cepat dari sebelum. Mati. Kenapa selama ini kita masih tenang mengatakan iya nanti saya juga akan sholat kalau sudah mau bertobat. Ya nanti juga saya akan sholat. Nanti juga saya akan taat. Nanti masih mengatakan nanti, padahal mati bisa mengambil kita susah. Maka teman-teman bisa mengajak hari ini adalah hari di mana kita terakhir berbuat maksiat, dan hari ini adalah awal di mana kita mau menjaga istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Teman-teman sekalian, semoga ini bisa jadi nasihat buat diri saya sendiri, dan semoga bisa diambil manfaatnya kalaupun ada yang bisa diambil dari teman-teman sekalian. Sekian saja, mohon maaf maksudnya kajiannya sampai jam 9:04, saya kelebihan 15 menit. Kalau waktunya sudah tidak cukup, mungkin diakhiri tanpa harus ada tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya sesuatu, boleh kontak ke WhatsApp saya. Nomor saya di sini. 085878337410, atau nanti bisa tanya ke panitia nomor saya. Sekian teman-teman semuanya, sungguh motivasi saya ke sini bukan ingin menyampaikan ilmu, tapi karena kesadaran saya, karena saya ini banyak dosa, saya banyak salah dan saya kurang beramal. Maka saya kesini ketemu dengan teman-teman, saya terdorong agar kalau ketemu kita bisa sharing kebaikan dan itu bisa menjadi amal jariah kita bersama. Dan kalau saya punya sahabat baru yang baik begini, saya masih punya harapan nanti kalau sampai akhirat kok ternyata amal saya tidak berhasil menyelamatkan dari api neraka, tolong doakan saya. Tolong jadi saksi di hadapan Allah. Anda pernah ketemu saya di majelis yang mulia. Anda pernah bersama saya di masjid yang penuh barokah. Dan tolong juga doakan temannya samping kanan samping kiri selalu ada dalam kebaikan, dan di akhirat kalau tidak dijumpai di surga Allah, tolong panggilkan kepada Allah agar dimasukkan dalam surga. Sekian, banyak salah maaf. Saya orang Jawa punya pantun 4 kejebur santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Ulun ini yang belum cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Bulu kakak tua jalan-jalan ke Sumatera, belum tuli jalan-jalan ke Bali. Itu kurang kerjaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak materi dari Abu Ustaz Hidayat Nadia. Mudah-mudahan dalam mengambil tadi tidak ada istiqomah di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Rasul, siapa yang ingin di dalam Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Maka akhirnya baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya wa qafatu subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dari seluruh penonton yang sudah diberikan bahwa untuk Al-Quran akan ditutup pada malam hari ini. Jadi bagi iman dan apa yang menginginkan Quran